Shalom sahabat GKI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa dalam acara Sapaan Gembala bersama dengan saya, Pendeta Sutotan dari GKI Agape. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali diberikan kesempatan untuk bisa mendengar pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami, Bapa, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami peralaskan doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari surat Filipi pasal yang ketiga, ayat 13 sampai ayat yang ke-14 akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita ketika kita menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini, pasti memiliki masa lalu. Dan ketika kita memiliki masa lalu yang baik, masa lalu yang menjadi berkat bagi banyak orang, itu menjadi memori yang selalu kita ingat, memori yang indah yang akan terus menjadi satu kenangan yang indah bagi kehidupan kita. Tetapi jikalau masa lalu itu masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh dengan lumpur dosa, masa lalu di mana kehidupan kita banyak menghancurkan kehidupan orang lain, menjadi masa lalu yang kelam. Dan itu seringkali menjadi momok yang selalu menghantui dalam perjalanan hidup kita. Dan seringkali masa lalu itu seringkali menjadi sebuah penghambat besar untuk seorang melangkah maju. Karena ketika dia mau melangkah maju, kadang kala orang selalu mengungkit-ungkit, mengingat-ingatkan kembali kehidupan masa lalu kita yang penuh dengan dosa dan kesalahan itu. Hal yang sama juga kalau kita melihat dialami oleh seorang rasul Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, yaitu Rasul Paulus. Apa yang telah terjadi? Apa yang Paulus telah lakukan sebelum dia menjadi seorang rasul Tuhan? Kalau kita membaca dari apa yang Paulus ungkapkan di dalam kitab yang dia tulis, dia katakan bahwa kehidupan masa lalu dia adalah seorang yang begitu membenci akan kekristenan. Dia seorang yang senantiasa mengejar-ngejar, bahkan menangkap dan membunuh orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi kehidupan masa lalu Paulus bukanlah kehidupan seorang yang baik terhadap kekristenan, tapi dia seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, ketika dia dengan semangat yang berapi-api, menggebu-gebu dikatakan di dalam kesaksian dia membawa surat kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk pergi ke Damsyik, menangkap orang-orang yang mengaku percaya, yang mengikuti jalan Tuhan. Tapi pada saat itulah kasih karunia Allah dinyatakan bagi diri Paulus. Dia ditangkap oleh Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Kristus, dan pada saat itulah kehidupan diubah oleh Tuhan. Dia yang semula menjadi seorang penganiaya jemaat Tuhan, sekarang hidupnya diubah menjadi seorang yang begitu mencintai akan Tuhan. Sehingga ketika dia sudah menjadi percaya kepada Kristus, dia menjadi pribadi yang begitu giat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga apa yang dia katakan tentang kehidupan masa lalu dia yang sudah terjadi sebelum dia menjadi seorang rasul Tuhan. Dia ungkapkan di dalam Filipi pasal 3, ayat 13 dan 14, dia katakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku. Kehidupan masa lalu itu tidak mungkin bisa berulang lagi, kita tarik balik kembali dalam kehidupan kita sekarang ini. Itu sudah lewat. Dan Paulus menyadari betul bahwa dirinya bukanlah seorang yang baik. Kehidupan masa lalu yang begitu jahat terhadap kekristenan. Tapi itu sudah terjadi di masa lalu. Dia nggak mungkin hidup menyesali terus-menerus akan hal itu. Tapi yang dia lakukan adalah, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dia melupakan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan dia di masa lalu itu.
Dan ketika dia sudah melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu, kehidupan masa lalu yang begitu jahat, kejam terhadap kekristenan, dia mengarahkan dirinya kepada hal yang di depan. Di depan, dia katakan, aku terus mengejar panggilan surgawi terhadap diriku. Aku akan terus berkarya. Dan itu yang menggerakkan aku karena aku telah mengalami kasih karunia Allah itu. Dan kalau kita membaca dalam kehidupan Rasul Paulus, begitu besar karya yang telah dia lakukan untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah. Bagaimana dengan kita sebagai umat Allah yang hidup pada zaman sekarang ini? Kita tentunya kalau kita mau merenungkan kembali masa lalu kehidupan kita. Mungkin masa lalu kehidupan kita penuh dengan dosa. Siapapun kita. Termasuk kita, termasuk saya sendiri sebagai seorang hamba Tuhan. Kehidupan masa lalu saya bukanlah kehidupan masa lalu yang baik. Kadang-kala banyak kelemahan, banyak kesalahan demi kesalahan yang telah saya lakukan. Mungkin juga di antara rekan-rekan, anak-anak Tuhan yang hari ini hadir, yang hari ini menyaksikan akan acara Sapaan Gembala, juga memiliki kehidupan masa lalu yang buruk. Tapi kita tidak ingin kehidupan masa lalu yang buruk itu terus-menerus mengejar kita, terus-menerus menghantui kita sehingga kita sulit untuk melangkah ke depan. Mari kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang dia nyatakan di dalam suratnya kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Kita coba belajar untuk melupakan itu yang telah di belakang. Kita mengarahkan pandangan kita di depan. Apa yang Tuhan rencanakan buat kehidupan kita di depan. Itu adalah rencana yang indah. Kita bersama-sama berkarya di dalam Tuhan. Kita mau melakukan yang terbaik selama kesempatan itu masih Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai hal yang telah Tuhan persiapkan untuk kita gapai, untuk kita raih di depan, dihambat, dihalang-halangi oleh masa lalu kita yang penuh dengan kekelaman dan penuh dengan dosa. Amin firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh bersama-sama mendengar kembali akan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kepada kami Tuhan, sebagai umat-Mu yang telah mengalami penebusan di dalam Kristus, untuk kami boleh belajar melupakan masa lalu kami yang penuh dengan dosa dan kesalahan itu. Ketika Tuhan telah memanggil kami dan menebus kami telah disucikan dan dikuduskan, dan kami akan melangkah ke depan melihat akan karya Tuhan yang Engkau telah siapkan bagi setiap pribadi kami untuk kami raih. Kami berkarya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kehidupan kami yang masih Tuhan anugerahkan untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini, hidup yang berkarya di dalam Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.